Selamat malam, Naifos, Fajar, Rianto, Lia, Titin. Apa kabar Titin? Bagaimana Jogja? Chef Sareh, Judi join. Halo Tia, Titi, Novi Damping, Fajar Rianto. Wah, banyak nih mulai masuk. Halo. Halo, Halo Iji, apa kabar? halo Pak William. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Ini udah 37 hari nih apa isolasi. Jadi kamu di sana Isolasi. juga ikut isolasi. Kita total lockdown udah 41 hari Pak di South Africa. Nggak Jadi boleh kemana. jadi maksudnya total lockdown itu gimana? Coba jelasin. Kamu nggak boleh apa? Jadi kita hampir sama kayak waktu itu Cina ya, Wuhan. Total lockdown hanya boleh pergi ke supermarket sama ke toko toko kelontong aja. Yang selebihnya restoran tutup. Terus nggak sampai ketat banget ya, seperti kayaknya kalau Inggris masih boleh exercise kan keluar rumah ya, kita nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar di rumah aja. Jadi mobil nggak boleh keluar dong. Mobil ada curfew-nya, ada jam dari jam berapa nggak boleh ya. Boleh dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam, boleh. Itu tuh kalau kita mau beli belanja ya, kalau mau ke supermarket atau mau ke chemist kita boleh gitu. Sama kalau ke dokter gitu. Jadi yang Dijagain sih Pak di jalan. dijagain ya. Itu kenapa? Dijagain dikasih kena penalti atau apa gimana? Iya, bisa dihukum dikurung atau kena denda. Nah, tapi Wih, kasihannya Pak ya, saya mengangkat sedikit. Kasihannya kan di Afrika Selatan ini kan kita juga negara yang dunia ketiga, tapi ya lumayan maju ya, especially di Cape Town ya. Tapi masih banyak orang susahnya Pak, kasihannya gitu aja sih. Jadi mereka eh, apa namanya susah nyari makan kan, mereka seperti kayak gardener yang kayak gitu kan, dia kalau nggak kerja nggak dapet gaji gitu. Jadi ya itulah, tapi kebetulan banyak sih ya yang mau ngebantu gitu ya, dari masyarakat juga dari pemerintahnya. itu di sana yang kena infeksi udah berapa banyak? Udah ada sekitar 4.000, 4.000. tapi yang meninggal masih lebih nggak terlalu banyak sih ya, lupa udah berapa ya sekarang ya, cuman nggak terlalu banyak sih Pak yang meninggal. Oh, jadi kalau seperti kamu begini, kalau mau ngetes boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya udah sakit, sakit banget baru. Saya nggak boleh ikut ngetes. Dan lagi juga serem ngetes gitu. Saya sebenarnya ini kan lockdown udah 41 hari ya. Tapi saya udah di rumah tuh dengan anak-anak karena sekolah tuh udah tutup dari tanggal 18 Maret. Jadi benar-benar dari tanggal 18 Maret saya nggak pernah keluar rumah kecuali 2 kali pergi ke supermarket. Itu pun apa ya, deg-degan gitu loh, gimana sih, jadi udah pakai sarung tangan, pakai mask, udah gitu nggak mau deket orang, jadi bukannya ini jadi parno sendiri Pak. Udah gitu ngeliat di jalan banyak orang yang susah juga, aduh jadi pengen nangis gitu kalau keluar rumah juga ya, jadi gitu loh Pak. Melihat keadaan lingkungan ya. Heeh. Kalau lihat ada orang yang ngais-ngais kan ini, aduh ada yang ibu-ibu lagi nangis ngeliat, jadi serba salah gitu loh, jadi sedih gitu. Ada stimulus nggak untuk orang-orang itu? Ada pemerintah, kemarin baru ada lagi speech lagi, ada penambahan sosial grantnya ditambah, dan tapi kan gini Pak, juga ada pasal juga. Cuman kan banyak sekali ya orang yang susah sekarang, jadi nggak cukup juga lah. Lagi pula banyak pendatang dari misalnya dari Somalia, dari Malawi, mereka kan juga nggak bisa dapat social grant kan karena mereka bukan Hmm. South African. Nah itu yang nggak kena dengan social grant. Tapi bisa banyak juga dari kita ya, dari masyarakat
kita kasih bikin parcel sendiri atau bikin soup Tuh. kitchen, terus atau kita ngebantu untuk soup kitchen gitu. Ngomong-ngomong udah berapa tahun di Cape Town? Hampir 16 tahun. Aku nggak bisa ngebayangin kamu bisa nyelonong sampai ke Cape Town apa dulu sebelum memutuskan tinggal di Cape Town sudah pernah lihat di Afrika? Pernah liburan sih, pernah liburan aja. Jauh ya Pak ya? Jadi ya jauh-jauh enggak juga. Saya kan pernah pernah berapa hari di Cape Town waktu itu kita ketemu. Terus aktivitas kamu saya lihat misalnya lemongrass halal life ini apa? Ada catering, ada cooking class dan lain sebagainya. Iya, jadi saya bikin blog Pak, namanya Halal Life untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia juga di sini, juga untuk review halal restoran di sini. Di sini kan banyak orang muslimnya Pak, orang Cape Malay dengan orang Indian. Jadi saya banyak juga restoran halal, saya review restoran halal juga memperkenalkan masakan Indonesia dengan resep-resep juga dengan budaya. Nah, sekarang blognya waktu itu sempat menang tuh Pak, number one untuk blog di religious blog di South Africa. Oh ya? Tapi ya tahun 2015 saya runner up, 2016 saya first. Itu apa? Blog? Tapi blog ya, jadi ada blog award namanya di South Africa. Jadi ada kategorisnya, kategori saya itu religious lifestyle gitu. Nah, tapi udah gitu semakin sini saya makin orang banyak yang minta resep gitu kan ya. Terus banyak yang minta gimana kalau kamu ajarin aja gitu. Jadi saya buka cooking class deh di rumah. Nah, tapi sekarang blognya udah saya tutup karena saya lebih ke Instagram dan Facebook page. Dan untuk cooking class dan apapun misalnya ada yang saya ceritain apa semua ada di Instagram sih sekarang gitu. Itu coba ingin tahu ya, Ya. bahan-bahan Indonesia. Bahan-bahan Indonesia itu umum nggak di sana? Yes or no. Jadi sebenarnya kan di era Indonesia sini sedikit sekali ya Pak ya. Jadi kebanyakan orang tuh kan India. Jadi ada Indian spice shop banyak, terus ada Chinese shop juga ada. Kalau masakan restoran Indonesia tuh nggak ada di sini. Jadi tapi bumbu-bumbu kita dapat dari toko India atau toko Cina. Selama ini sih yang nggak ada di sini, pandan leaves nggak ada, daun pisang nggak ada, kemiri nggak ada, apalagi yang nggak ada ya, gula Jawa nggak ada. Laos ada, kencur nggak ada. Jadi kencur saya bawa kencur bubuk dari Indonesia. Kalau daun pisang saya nanam, saya ada di belakang rumah daun pisang. Terus tapi kecil-kecil sih, jadi agak-agak ya susah-susah sedikit sih ngelipetnya. Terus apalagi kalau kemiri saya bawa dari Indonesia dan ya itu. Kencur juga saya bawa bubuknya gitu. Jadi daun pisang pun nggak ada yang jual ya, nggak kayak di negara-negara lain kan ada jual tuh. Kalau daun pisang di sini nggak ada sama sekali. Di sana kan ada pohon pisang dong. Ada pohon pisang, pisang yang kipas, apa tuh pisang kipas ya? Yang pisang hias itu ada beberapa banyak kayak di Kisembos Garden tuh kan dia ada. Nah kalau yang pohon pisang yang pisang buahnya tuh nggak ada, paling ada 1-2 ya di nursery itu ada yang jarang banget. Itu saya dapat dari rumah temen sih, saya minta ininya anaknya. Sekarang udah sekitar berapa tahun ya? Ada 8 tahunan kali ya. Udah banyak sih pohon pisangnya di belakang. Cuman kecil-kecil. Nah satu lagi kan nggak jadi buah gitu loh. Jadi daunnya aja, cuman ada buah kecil-kecil juga nggak jadi. Saya sih emang hanya untuk diambil daun pisangnya aja. Nah, terus kalau lagi udah mulai winter, ini juga dia udah mulai daunnya tuh udah mulai nggak berbuah, nggak berdaun lagi. Dan karena nanti kalau ini sekarang nih udah mau winter nih, saya ambilin tuh semuanya Pak, saya potong, saya buka, saya bersihin, dilipat,
masukin di freezer gitu. Karena kalau enggak, nanti nih kan angin tuh banyak ada storm apa tuh ya, wah udah ke ini sayang nggak kepake tuh, robek-robek. Di sini kan kayak buat saya tuh kayak emas, daun emas Pak. Daun pisang tuh benar-benar kayak daun emas banget deh gitu. Kunyit pun ada di sini, kunyit bubuk. Nah, karena ini Indian kan, orang India sini banyak ya. Jadi kalau yang bubuk-bubuk sih ada kunyit segala ya. Cuman kalau yang freshnya juga ada kadang-kadang ya di supermarket. Yang saya lakukan, saya tanam deh di belakang tuh di rumah. Jadi daunnya saya buat rendang, buat bikin dadar padang. Dan sekarang pun nih udah mau winter ya, nanti mau mati. Saya ambilin tuh daunnya sama itunya, saya ambil semua, taruh di freezer gitu. Loh, itu pohonnya mati sama sekali? Pohonnya kayak mati dulu, terus nanti dia hidup lagi. Suka hidup Nanti lagi. Tapi kan sayang tuh daunnya, jadi daripada daunnya nanti keburu udah mati, saya potong dulu, taruh di kulkas gitu. ini kita break dikit bentar. Biasanya nanti ada pertanyaan, nanti Eci mau buat sesuatu. Saya mau gini, tiap kali kita mau ada goodie bag ini dari Fiber Cream, mungkin sudah pernah tahu, yaitu krim serbaguna, bisa untuk minuman, makanan dan lainnya, rendah gula dan tinggi serat. Terutama pada saat-saat COVID ini, kalau masa di rumah nggak sempat makan sayur, ini praktis, dapat pula sebagai pengganti susu dan santan. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa cek di IG Fiber Cream. Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang paling berbobot akan mendapat goodie bag langsung dari Fiber Cream. Ini kita udah bahas secara sepintas. Kok berani-beraninya masuk ke waktu di Cape Town, memperkenalkan masyarakat makanan Indonesia, padahal Cape Town tidak banyak penduduk Indonesia kecuali turunan daripada yang ada di Cape Malay. Ya itulah Pak, gimana ya, kalau rasa Indonesia tuh ada di hati ya, jadi kita pengennya memperkenalkan, bangga sama Indonesia gitu. Dan salah satunya yang paling gampang untuk memperkenalkan itu dengan makanan. Dan juga karena anak-anak saya setengah Indonesia ya, mereka di luar negara-negaraan, paling nggak kalau misalnya saya udah nggak ada nih Pak ya, makanan Indonesia tetap ada di hati mereka bisa buat. Nah makanya saya ingin memperkenalkan juga kepada orang, kepada sekitar kita ya, karena di makanan Indonesia tuh benar-benar nggak terkenal di sini. Yang terkenal makanan Thailand, karena ada restoran chain Thai food di sini. Dan juga makanan Chinese, itu aja, Chinese sama Thai gitu loh. Jadi makanan Indonesia tuh paling nggak ini deh, nggak ngetop banget di sini gitu. Tapi kan sekarang mereka tuh kalau wisata misalnya ke Bali gitu, dia udah mulai kenal nasi goreng gitu ya, gampang-gampang gitu ya. Jadi saya pengen orang tuh lebih kenal Indonesia dengan cara makanan. Itu yang karena saya senang memasak, itu yang saya bisa contribute ke Indonesia, walaupun itu dalam skala kecil gitu ya Pak ya. Memang saya percaya lewat makanan kita berteman. Iya Pak, jadi berteman banyak ya Pak ya. Yeah. Itu jadi saya juga dengan memperkenalkan Indonesia dengan masakan, dengan kursus masak itu, tapi saya selipin juga supaya dengan masakan Singapura, masakan Malaysia, masakan Thailand. Tujuannya itu bukan karena saya nggak, kenapa ada yang nanya sih, kenapa sih kamu nggak buat masakan Indonesia aja gitu. Karena kan kursus saya ini buat orang asing, bukan buat orang Indonesia yang tinggal di sini, buat orang sini gitu. Nah kalau misalnya makan Indonesia aja, dia nggak kenal sama sekali dong gitu. Jadi dia kurang menarik. Jadi yang saya ambil tuh makanannya mereka udah tahu di sini, kayak misalnya makanan Thailand, bakmi brick pao, roasted chili cashewnut noodle, itu yang paling terkenal di sini. Bukannya pad thai, tapi itu yang terkenal. Seperti laksa, Singaporean laksa misalnya, atau Thai green curry. Itu yang mereka tahu tuh itu aja. Jadi itu yang saya pertama saya masuk situ dulu. Nah dari situ nanti pas saya lagi
lagi di kelas nih, saya bilang next time I'm going to cook Indonesian food. Dan saya kasih tahu nih, explain ini fotonya kayak gini. Siapa yang mau datang? Gitu. Jadi dari situ orang tertarik untuk belajar masakan Indonesia dan ya alhamdulillah sih selama ini kalau udah sekali datang mereka semua datang lagi. Jadi saya kan role ini apa kelasnya gitu ya. Jadi mereka semua belajar semua kelas itu dia pada datang gitu loh. Ini pernah ada seorang penulis dari majalah mungkin kamu juga waktu saya demo di sana dia ada, saya lupa. Dia memang nulis waktu itu dia datang ke Indonesia ya dalam misi mau tapak tilas apa itu sejarah pengaruh tradisi kuliner Indonesia dalam masyarakat Malay. Ya di sini saya ajakin yang pengaruh Belanda dan makanan-makanan Jawa yang peranakan, makanan asli dan lain sebagainya. Terus dia mengadakan, saya kepingin tahu apa komentarnya. Dia tidak menemukan benang merahnya antara ada Indonesianya di sana. Kalau saya bilang benar nggak di sana itu lebih menonjol Indianya di dalam pengaruh Indianya yang menonjol daripada pengaruh Indonesia, padahal di sana katanya banyak orang-orang dari Makassar. Benar nggak itu? Ini Pak. Jadi kalau saya observasi saya Pak ya, kemarin saya sempat tag Bapak tuh ya, tumpeng Sunda. Nggak tahu Bapak udah pernah makan belum itu, karena ibu saya dari Bandung dan nenek saya selalu bikin itu dulu, ibu saya, dan kebetulan waktu ibu masih hidup dulu suka kesini ke Cape Town, ibu ngajarin saya tumpeng Sunda. The moment waktu saya makan di Cape Town, saya langsung wow, ini rasanya si tumpeng Sunda itu rasanya seperti chicken biryaninya orang Cape Malay, misalnya seperti itu, hampir mirip rasanya. Jadi tapi karena ya itulah, misalnya dia kan nggak pakai lemongrass, nggak pakai galangal misalnya yang asas Indonesia, tapi rasanya itu hampir mirip. Dan dia juga makannya juga kayak pakai telur rebus juga gitu sama. Dan rasanya yang biryaninya Cape Malay itu rasanya itu lebih mirip dengan tumpeng Sunda daripada dengan biryaninya India misalnya. Satu, dua misalnya. Ini kan saya lagi masak nih buat buka ya. Nanti saya kasih lihat nih yang mau saya buat itu telepon. Dan kebetulan saya juga buat satu makanan Cape Malay yang namanya kusister. Nanti bisa dilihat apa kusister. Kusister itu jadi kayak donat. Jadi bentuknya bulat lonjong gitu kayak donat ya. Emang donat sih, semacam donat. Cuman dia pakai spice, jadi dia pakai bunga lawang, pakai jahe bubuk atau jahe fresh jahe, terus pakai cinnamon, pakai apa? Kayu manis bubuk, terus pakai ada kapulaga, sedikit kapulaga juga. Jadi spice donat gitu loh Pak. Nah itu nanti dipakein gula ini, sugar sirup gitu. Yang dikasih cinnamon juga, di-coated gitu, terus dikasih di luarnya dikasih kelapa kelapa kering. Nah, itu kan kayak kita telepon kan. Kalau umum sekarang selama Ramadan ini umumnya masak apa di rumah? Saya nggak selama Ramadan. Jadi gini, kalau di sini buka tuh ya Pak ya, kalau di Indonesia kan kita tinggal jajan ya, nggak tahu sekarang bisa jajan nggak. Cuman maksudnya kayak tajilnya itu biasanya saya bikin 2 macam, satu Indonesia, tajil Indonesia, satu yang savory-nya ya, satu savory sini. Jadi biasanya tuh orang sini buka dengan samosa harus ada. Terus ada juga
misalnya sosis rolls atau pies, small pies gitu ya. Nah, di Indonesianya, yang makanan Indonesianya, saya bikin apa ya hari ini ya? Sebentar ya Pak ya, saya kasih lihat. Ya. Oh, ini. Saya bikin ini nih. Ini yang udah saya siapin nih, tinggal digoreng nanti. Ada samosa, terus ini Vienna. Vienna tuh sosis ya, sosis. Terus ininya luarnya itu pakai puff pastry yang udah jadi, yang frozen puff pastry di anak saya yang bikin nih, anak saya umur 9 tahun. Oh ya. Jadi tinggal di roll aja. Terus dikasih dikasih telur kuning telur sama dikasih mesir. Ya, terus Indonesianya karena saya masakan Indonesia oke, tapi saya juga suka yang makanan peranakan juga saya suka. Jadi saya bikin wonton, mau digoreng nanti ada wonton. Ini isi ayam sama udang. Yang ini karena suami saya makannya plant based, Pak. Jadi to make it even more complicated, saya harus buat dia juga, saya buat isinya jamur, yang buat dia isinya jamur gitu. Jadi ini nanti makanan bukannya seperti ini. Jadi suami plant based itu dia bukan vegetarian tapi plant based. Plant based, vegan. Dia vegan. Jadi nggak makan apa? Nggak makan telur, juga nggak makan. Sebenarnya sih buat kesehatan ya Pak ya, kolesterol tinggi segala. Tapi ya seperti ini saya hari ini bikin ini. Jadi tadi tuh pembukanya. Terus biasanya pakai dates, pakai kurma. Terus pakai sup. Nah orang sini pakai sup Pak. Jadi saya ngikutin aja lah. Saya buka pakai minum teh manis. Sedangkan suami sama anak-anak sup. Namanya butternut soup. Kalau yang saya lagi buat ini gitu. Biasanya orang sini suka bikin kayak vegetable soup gitu. Atau kalau keluarga saya senang butternut soup gitu. Jadi ada butternut soup. Terus makanan utamanya saya bikin sotomi. Nah, sotomi suami saya udah bilang nih, saya nggak mau bikin 2 kali ya bumbunya. Kadang-kadang saya bikin nih udah bikin bumbu, paste-nya udah saya bikinin di pot kecil buat dia, pakai kaldunya kaldu vegetable stock gitu. Tapi kan dari itu nih Pak ya, saya bilang udahlah kamu biarin aja saya. Jadi dia makan kaldunya kaldu daging, cuman pakai tahu sama kentang gitu. Jadi saya pisahin tuh dagingnya nggak dikasih, pakai tahu sama kentang gitu, kayak gitu. Untuk makanan dia tanpa kuah. Iya. Pakai kuahnya kuah daging. Saya bilang kamu yang penting itu halal. Itu kuah doang. Ini dipaksa. Bandel. Supaya capek Pak, banyak yang masak setiap hari. Jadi suami vegan makan garlic, makan bawang bombay nggak? Bombay ya. Yang enggak hanya daging-dagingan aja sama telur gitu. Susu. Tapi susu juga enggak. Jadi susu dia soy milk dan kita bikin sendiri Pak. Susu kedelainya kita bikin sendiri. Pak, nggak tahu ya Bapak dulu pernah nggak kalau di jalan di Senayan tuh, jogging di Senayan, ada ibu-ibu yang jualan susu kedelai. Tahun berapa ya tuh? Pernah. Saya dulu suka jogging di PKO, tapi udah tahun 90-an. Tahun lalu. Ya. Tahun 90-an. Dia jual itu juga Pak, orang jual apa namanya? Wedang juga, wedang ronde pagi-pagi. Nah sekarang kita kalau bikin susu kedelai itu lagi panas-panas, saya minum, aduh ingat zaman dulu. Ini saya ngomong-ngomong, di sana puasa berapa jam? Puasa 12 jam, 12 lewat lah, 12 jam lewat. Masih nggak terlalu berat ya, seperti di Indonesia kan? Untuk itu. Ini lapar Pak kalau di sini soalnya dingin. Ini lagi dingin. Iya lagi dingin, lagi autumn sih, mau winter. Jadi
saya lagi mau ngecek kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kamu mau siap-siapin sesuatu silakan. Saya lagi ngecek pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti saya